Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab Teori Kinetik Gas bagian 1.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah Hukum dan Persamaan Gas Ideal. Teori kinetik gas adalah teori pertama yang menjelaskan tekanan berdasarkan tumbukan antar molekul. Teori ini juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Kata kinetik berasal dari anggapan bahwa molekul gas selalu bergerak dan tiap partikel bergerak bebas dan terjadi tumbukan. Dan untuk menyusun partikel gas diperlukan objek yang sesuai. Objek itu disebut dengan gas ideal, di mana gas ideal memiliki sifat yang pertama, partikelnya berjumlah sangat banyak dan bergerak acak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel, artinya tidak ada gaya yang bekerja. Yang ketiga, ukuran partikel gas diabaikan terhadap ukuran wadah. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dengan ruang adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar merata dalam wadah. 6. Berlaku hukum gerak tentang Newton. 7. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Agar Ananda lebih paham bagaimana gerak partikel gas dalam suatu wadah, silakan Ananda perhatikan video animasi berikut. Setelah Ananda paham bagaimana gerak suatu partikel gas dalam wadah, sekarang kita bahas hukum-hukum teori kinetik gas. Hukum pertama yang akan kita bahas adalah hukum Boyle. Nah, hukum ini menyatakan bahwa apabila suhu gas dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, secara matematis kita bisa buat bahwa T-nya konstan, maka tekanan berbanding terbalik dengan volumenya, berarti 1/V. Nah, dari sini akan muncul persamaan jika kita bandingkan keadaan awal dan akhir, maka P1 banding P2 sama dengan, ingat ya bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Berarti kalau tekanan 1 di atas, volume yang di bawah adalah volume yang pertama. Nah, kalau dia tekanan 2 di bawah, berarti volume yang di atas adalah volume yang kedua. Ya, dan persamaan yang sering muncul itu biasanya nanti adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Ya, inilah persamaan yang sering muncul. Oke, hukum kedua yang akan kita bahas adalah hukum Charles. Nah, hukum ini menyatakan bahwa apabila tekanan gas dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, dari sini bisa kita buat persamaannya. Kalau tekanan gasnya kita jaga konstan, maka volumenya sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, dari sini akan muncul persamaannya. Jadi kalau kita bandingkan keadaan 1 dan 2, maka V1 banding V2 ini sama dengan T1 banding T2. Nah, persamaan yang sering muncul ini adalah V1 per T1 sama dengan V2 dibagi dengan T2. Ya, jadi inilah persamaan yang sering muncul untuk hukum Charles. Hukum selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum Gay-Lussac. Nah, hukum ini menyatakan bahwa apabila volume gas dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, secara matematis bisa kita buat bahwa kalau volumenya kita jaga konstan, ya, maka tekanannya itu akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, dari sini akan muncul persamaan bahwa kalau kita bandingkan keadaan 1 dan 2, maka P1 banding P2 ini sama dengan T1 banding T2. Nah, persamaan yang sering muncul nantinya ini adalah P1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dibagi dengan T2. Ya, walaupun
sebenarnya persamaan yang ini yang akan kita sering gunakan dengan persamaan ini sebenarnya sama aja. Ya, tapi ini agar lebih mudah nanti mengingat persamaannya. Oke, hukum selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah hukum Boyle-Guy-Lusac. Nah, hukum Boyle-Guy-Lusac ini sesuai namanya ya, merupakan gabungan dari ketiga hukum yang telah kita bahas. Ya, jadi hukum ini menyatakan apabila volume gas diperkecil, maka tekanan gas tersebut membesar asalkan suhunya tetap. Atau jika volume gas diperbesar, maka tekanannya akan mengecil. Ya, jadi hukum ini secara matematis bisa kita buat bahwa PV dibagi dengan T ini kita jaga konstan. Ya, nah karena perkalian tekanan volume dibagi dengan waktu itu kita jaga konstan pada kondisi apapun, maka untuk keadaan gas yang berbeda juga berharga tetap. Sehingga ada hubungan antara kedua keadaan gas yang kondisinya berbeda dengan persamaan yang dihasilkan ini menjadi P1V1 dibagi dengan T1 sama dengan P2V2 dibagi dengan T2. Ya, jadi inilah persamaan yang kita gunakan pada hukum Boyle-Guy-Lusac. Nah, bisa kita bilang bahwa persamaan ini adalah persamaan yang paling kompleks. Ya, jadi cara mengingat keempat persamaan ini bergantung pada hukum Boyle-Guy-Lusac ini. Ya, jadi nanti misalkan hukum Guy-Lusac yang kita ingat nanti kan volumenya kita jaga konstan. Berarti nanti volumenya konstan berarti hilang, maka muncullah persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, maka Ibu bilang di sini adalah persamaan yang paling kompleks dan di sinilah kata kunci untuk mengingat keempat hukum gas ini. Ya, jadi pada hukum Boyle-Guy-Lusac. Kita lanjutkan persamaan gas ideal. Jadi, pada persamaan gas ideal ini berlaku dua keadaan. Keadaan pertama yaitu pada saat temperatur dan tekanan gas dalam ruang tertutup dipertahankan tetap, maka bila jumlah molekul gas ditambah, menyebabkan volume gas bertambah. Artinya, volume gas itu sebanding dengan jumlah molekul gas. Keadaan kedua yaitu pada saat temperatur dan volume gas dipertahankan tetap dengan menambahkan jumlah molekul gas, maka tekanan gas akan bertambah. Itu artinya tekanan gas sebanding dengan jumlah molekul gas. Nah, dari dua keadaan ini dapat kita simpulkan bahwa tekanan dengan volume itu sebanding dengan jumlah molekul gas. Dan menurut hukum Boyle-Guy-Lusac, bahwasanya tekanan dan volume itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, sehingga kalau kita gabungkan dua persamaan ini, ya, dua pernyataan ini, maka secara matematis bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari PV itu bisa menggunakan persamaan NKT. Ya, jadi inilah dia persamaan pertama untuk keadaan gas ideal. Nah, seandainya kita tidak bisa menggunakan persamaan ini, maka kita bisa menggunakan persamaan yang lain. Dengan catatan bahwa untuk mencari jumlah partikel gasnya, N-nya ini merupakan perkalian antara jumlah mol dengan bilangan Avogadro. Ya, nah jumlah mol ini merupakan pembagian antara massa dengan massa molekul gas. Kemudian untuk mencari konstanta Boltzmann, ini merupakan perkalian antara jumlah mol dengan tetapan umum gas atau pembagian antara tetapan umum gas dengan bilangan Avogadro. Ya, nah jadi kalau persamaan ini kita ubah dengan memasukkan catatan ini, maka bisa kita dapatkan, ya. Ini kalau kita ubah berarti PV sama dengan N besar kita ganti dengan perkalian antara jumlah mol dengan bilangan Avogadro. Ya, ini tetap dikali K dikali dengan T. Ya, kemudian kita ganti K-nya, ya, kita menggunakan persamaan yang ini, berarti N dikali dengan Na dikali dengan R dibagi dengan Na dikali dengan T. Ya, maka di sini kita bisa selesaikan bilangan Avogadro-nya selesai. Ya, maka akan muncul persamaan yang baru bahwa untuk mencari PV ini merupakan perkalian antara jumlah mol
dengan tetapan umum gas dan suhu mutlaknya. Ya, jadi inilah dia dua persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari persamaan keadaan gas ideal. Dan ini keterangan untuk besaran-besaran yang kita gunakan pada persamaan yang telah kita bahas. Ada M itu massa gas, N banyaknya partikel, M besar massa molekul gas, Na bilangan Avogadro, udah ada nilainya ya tetapannya, N jumlah mol, P tekanan, V volume, T suhu mutlak. Ingat suhu mutlak harus dalam Kelvin, ya nanti kalau Celsius ubah ke Kelvin dulu. Kemudian R tetapan umum gas, ini nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya jadi ini bergantung satuan ini ya. Ada yang dia satuannya Joule per Kelvin. Nah, kalau itu nanti ininya berubah, bukan 8,314. Maka yang perlu kita ingat, saran Ibu, yang kita gunakan adalah yang 8,314, satuannya Joule per mol Kelvin. Berarti nanti N-nya di sini satuannya harus dalam mol, kemudian massanya harus dalam gram. Barulah kita bisa menggunakan R yang ini. Ya, jadi ingat satu R ini aja, tapi N-nya dalam mol dan M-nya dalam gram. Kemudian K tetapan Boltzmann, udah ada juga nilainya. Kemudian Rho adalah massa jenis gas. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Suatu gas yang suhunya 127 derajat Celcius dipanaskan menjadi 227 derajat Celcius pada tekanan tetap. Oke, kita buat dulu ya. Yang diketahui adalah P-nya tetap atau konstan. Ya, berarti ini hukum Charles. Buat CH Charles. Ya, suhu yang pertama itu katanya 127 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin berarti ditambah 273 itu menjadi 400 Kelvin. Suhu kedua 227 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 500 Kelvin. Volume gas sebelum dipanaskan adalah V, berarti V1-nya V. Tentukan volume gas setelah dipanaskan, berarti yang ditanya adalah V yang kedua. Oke, berarti kita jawab. Nah, kalau seandainya kita lupa nih persamaan hukum Charles gimana, berarti kita gunakan aja dulu persamaan pada hukum Boyle-Gay-Lussac. Apa itu? P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, yang konstan kita tiadakan. Nah, yang konstan apa di situ? Yang konstan adalah tekanannya, berarti ini hilang. Dah, berarti persamaannya itu menjadi V1 per T1 sama dengan V2 dibagi dengan T2. Sekarang kita masukkan nilainya. V1-nya itu adalah V, T1-nya 400, V2-nya yang ditanya, T2-nya 500. Oke, ini sama-sama dibagi 100. Ya. Oke, selesai. Kemudian kita kali silang. Ya, berarti V2 kali 4, 4V2 sama dengan 5V. Berarti V2 sama dengan 5 per 4 dari volume yang pertama. Bagaimana dengan contoh soalnya? Mudah ya. Nah, kalau Ananda sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Massa jenis suatu gas ideal pada suhu T Kelvin dan tekanan P adalah Rho. Jika tekanan gas dijadikan 0,5 P dan suhunya dijadikan 2 T Kelvin, maka tentukan massa jenis gas tersebut. Oke, kita buat yang diketahui. Keadaan pertama semua normal ya. P. T1-nya T. Rho 1-nya Rho. P2-nya 0,5 berarti setengah P. T2-nya itu menjadi 2T. Nah, yang ditanya itu adalah massa jenis yang kedua. Oke, berarti kita jawab. Kita akan gunakan persamaan yang mana nih? PVNRT atau PVNKT? Iya, benar. Kita menggunakan yang PVNRT. Kenapa? Karena kita butuh Rho massa jenis, di mana Rho itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Ya, berarti kita akan memunculkan M per V. Kalau kita memunculkan M per V, berarti N kita uraikan menjadi M per T
M dibagi dengan RT. Dikali dengan RT. Ya, berarti ini kita munculkan rumusnya menjadi P sama dengan M per V kali M kali dengan RT. Nah, inilah muncul rumus massa jenis. Berarti P sama dengan rho dibagi dengan M dikali dengan RT. Nah, karena massa gasnya atau jenis gasnya itu dia tidak berubah, maka ini dia kita hilangkan aja, kita tiadakan karena dia nggak mempengaruhi. Kemudian ini R-nya juga dia konstanta, jadi kita hilangkan ya. Maka muncullah persamaan yang akan kita gunakan, yaitu karena kita mau cari rho, ini kita uraikan aja menjadi rho sama dengan P dibagi dengan T ya. Maka muncullah persamaan, kita bandingkan persamaan 1 dan 2-nya menjadi rho 2 dibandingkan dengan rho 1 sama dengan. Kita lihat berarti kalau rho di atas, P-nya di atas. Ya, atau nih kalau mau kita buat gini juga boleh sih. P2 dibagi dengan T2 per P1 dibagi dengan T1. Nah, tanda bagi berubah menjadi kali, syaratnya dibalik. Ya kan? Berarti dibalik menjadi gimana? Berarti menjadi P2 per T2 kali T1 per P1. Berarti nilainya sekarang kita masukkan rho 2 per rho sama dengan P2-nya setengah, T2-nya 2T. Ini tetap T, ini tetap P. Ya, ini setengah P. Oke, selesaikan yang bisa kita selesaikan. Berarti ini P-nya selesai, kemudian T-nya juga selesai. Berarti setengah dibagi 2 itu adalah 1/4. Benar, berarti rho-nya, rho keduanya itu adalah 1/4 dari rho yang pertama. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Anda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Anda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.